Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik, puji Tuhan. Saat ini kita akan memulai pelajaran kita. Kita akan lanjutkan pelajaran kita juga. Itu bab 1, masih di dalam ibadah perjanjian lama. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita memuji Tuhan dengan lagu ini bersama-sama ya. Puji Tuhan, lagu yang sangat indah, doa anak terhadap Tuhan untuk orang tuanya, yaitu ayah dan ibu, supaya diberikan kesehatan, kesehatian untuk melayani Tuhan bersama-sama ya. Baik, mari kita berdoa sebelum kita memulai pelajaran kita. Kita lipat tangan. Bapa di surga, kami ucap syukur buat pagi hari ini. Engkau berikan kami waktu untuk bisa belajar bersama. Tuhan berkati di dalam nama Yesus, berikan kami kepintaran ya Bapa. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Masih di dalam ibadah. Saat ini kita belajar unsur-unsur di dalam ibadah. Ya, kita bisa lihat di layar handphone atau di laptop kita bersama-sama. Unsur-unsur di dalam ibadah. Apa saja yang ada di dalam unsur ibadah itu? Yang pertama, musik. Ternyata di dalam perjanjian lama sudah ada musik ya. Sudah ada musik. Bukan hanya di sekarang ini. Kalau di sekarang sudah ada musik, kita sudah bagus-bagus ya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian 4 ayat 21. Ambil Alkitabnya. Tadi sudah dipersiapkan ya. Ambil Alkitabnya, Kejadian 4 ayat 21. Sudah? Sudah ketemu semuanya? Baik, kita baca bersama-sama ya dengan bersuara. 1, 2, 3. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Bapak baca ulang ya. Nama adiknya ialah Yubal.
Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Bapak garis bawahi di sini, dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Berarti kalau dia bapa, berarti dia yang pertama. Berarti ini yang pertama kali disebut di dalam Alkitab bahwa dialah pemain kecapi dan suling. Ini menunjukkan kalau dia di dalam Kejadian, ini baru di Kejadian 4, berarti kemungkinan besar di dalam ibadah di Kejadian pertama-tama, kecapi dan suling sudah dimainkan, sudah dipakai, ya. Kenapa Bapak berkata begitu? Nah, coba lihat. Dalam ibadah bangsa Israel selalu menggunakan musik. Ya, dalam ibadah bangsa Israel selalu menggunakan musik. Artinya di sini kecapi dan suling sudah kemungkinan besar sudah digunakan di dalam ibadah, di dalam perjanjian lama. Baik anak-anak, sebelum kalian Bapak lanjutkan pelajaran ini, jangan lupa di like, subscribe, dan di share ya, supaya teman-teman kalian yang mungkin tidak ada guru agamanya di sekolah-sekolah lain, mereka dapat pelajaran ini ya. Dari kelas 1 sampai kelas 6 Bapak buat video ini supaya anak-anak teman-teman kalian diberkati juga dalam pelajaran ini. Baik, Bapak lanjutin ya. Jenis alat musik yang digunakan dalam ibadah perjanjian lama. Ya. Jenis berarti bermacam-macam jenis ya. Alat musik yang digunakan dalam perjanjian lama. Yang pertama yaitu alat musik petik. Ya, alat musik petik berarti dia punya tali. Ya, contohnya perhatikan ini. Ya, ini alat musik yang digunakan dalam perjanjian lama. Nah, ini contoh. Salah satu contoh dalam ibadah bangsa Israel yang digunakan. Masih banyak yang lain. Ya. Kita lanjut lagi. Alat musik tiup. Ya, alat musik tiup berarti ditiup pakai mulut. Nah, ini banyak orang sudah tahu. Ini biasa kalau dibilang sangkakala nih, ditiup ini. Ya. Nah, itu biasanya kalau mau ibadah di umat Israel biasanya ini dibunyikan, dalam doa pun bunyi tat gitu suaranya ya. Nah, ini lihat nih. Ini ditiup. Di sini tadi ada alat petik. Kalau sekarang ini sejenis gitar ya. Ini juga ada dipetik ya. Ini ditiup juga, ini semacam seruling. Kalau di Indonesia banyak dikenal ini semacam seruling ya. Kita lanjut. Alat musik pukul ya. Berarti alat musiknya ini dipukul pakai tangan, nggak pakai kaki ya. Tidak boleh pakai kaki, nggak sopan kata orang tua kita. Ini alat musiknya dipukul pakai tangan. Perhatikan, ini dipukul, dikerincing-kerincingin mungkin ini ya. Nah ini. Iya, ini yang termasuk dipukul pakai tangan, mau digetar-getarin pun itu masuk jenisnya ya. Bagian 2, kita akan unsur-unsur di dalam ibadah itu. Tadi kan ada musik, sekarang doa. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Kalau dia percaya kepada Yesus, tidak pernah berdoa, artinya rohaninya itu sudah hampir mati. Artinya kita harus berdoa supaya iman kita, hubungan kita dekat dengan Tuhan. Doa merupakan sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Contohnya, kalau orang tua kita jauh di mana, kita ada di rumah, kita mau berbicara dengan orang tua kita, butuh apa? Telepon, handphone, ya, itu alat sarana kita untuk berkomunikasi dengan orang tua kita.
Demikian juga dengan Tuhan kita. Apa sarana kita untuk berbicara dengan Tuhan? Yaitu dengan doa. Ya, yaitu dengan doa. Doa merupakan unsur yang sangat penting di dalam ibadah. Kalau tidak ada doa, gimana ya rasanya ibadah itu cuma hanya nyanyi-nyanyi doang ya, atau hanya mendengar firman Tuhan, tapi ada permohonan, pujian dalam doa, ada ya, di doa itu kan ada 3 unsur ya, pujian, pengharapan, apa satu lagi, pujian, pengharapan, pengagungan ya. Doa di dalam ibadah dinaikkan dengan rasa syukur, dengan hikmat di hadapan Tuhan. Jadi kalau berdoa itu ada rasa syukur kita kepada Tuhan. Jangan cuma hanya Tuhan aku begini. Enggak. Kita harus ada rasa syukur kita, ya, harus tulus. Hati kita tertuju kepada Tuhan, ya. Jangan cuma hanya keluar dari mulut kita, doa kita itu supaya didengar orang indah. Tidak. Tuhan tidak mendengar, tidak senang dengan kata-kata yang indah, tapi Tuhan melihat isi hati kita yang tulus berdoa kepada Tuhan. Yang bagian ketiga, pembacaan firman Tuhan. Unsur di dalam ibadah itu, yang tadi ada musik, doa, dan ketiga adalah pembacaan firman Tuhan. Di dalam ibadah harus ada pembacaan firman Tuhan. Kalau cuma hanya nyanyi, berdoa, tidak ada firman Tuhan, kurang lengkap rasanya. Jadi harus ada firman Tuhan. Coba kalau kalian anak-anak di gereja pas ibadah sekolah minggu, pasti ada namanya firman Tuhan. Tidak ada hanya cuma nyanyi sana, nyanyi berdoa, tapi harus ada firman Tuhan. Sebagai dengan firman Tuhan itu Tuhan berbicara kepada kita, ya. Dengan firman Tuhan itu menegur, menasehati, mengingatkan kita kalau kita berdosa, ya, melawan orang tua kita, melawan papa mama kita di rumah, mau ke gereja tadi, kita sudah melakukan kesalahan, gitu kan? Kita diingatkan bahwa kita tidak boleh melawan orang tua kita, ya. Dalam ibadah perjanjian lama di sinagog ada pembacaan Torah atau Taurat. Apa itu Taurat? Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ya, biasa dikenal dengan Pentateuk. Ya, Pentateuk yang ditulis oleh Musa, ya. Yang ditulis oleh Musa. Nah, itulah unsur-unsur di dalam ibadah perjanjian lama, ya. Demikianlah pembelajaran hari ini untuk anak kelas 6. Kita akan lanjutkan pelajaran berikutnya di pertemuan berikutnya, ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Selagi masih belajar di rumah, ya, fokus jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.